Mudah-mudahan dengan mengolah seluruh estetika dunia begini, kita kemanapun tidak diremehkan orang, gitu kan? Jadi kambing kita juga bisa mengembe, ada ayam bisa juga bergokok. Cuman kalau ada anjing menggonggong kita nggak ikut menggonggong. Sebelum Mbah Surit masih ada satu lagi, Mas Imam masih belum mengeluarkan suaranya, dan saya minta satu lagunya Pak Haji Omai Rama, karena dia masih keponakannya Pak Omai Rama. Sudah mengajukan proposal ke RT di rumahnya sana, tapi sampai hari ini belum diakui oleh Omai Rama sebagai ponakannya. Padahal dia sudah meniru habis-habisan suaranya Omai Rama. Lagu apa, Mam? Takwa. Ya, sebuah lagu dari Haji Romai Rama yang artinya sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan darah. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Hey! Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Masya Allah. Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan darah. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berguna. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Itulah adalah
berimankah dia di dalam kekurangan, mampukah segala mengendalikan ambisinya, berimankah dia di dalam kelebihan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesal diri. Yang kaya janganlah bangga dengan membusungkan darah. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup kamu pula. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Ada seorang buta pergi sholat subuh dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Orang buta ini biasanya ada yang menolong untuk mengantarkannya ke masjid, tapi pada pagi hari itu tidak ada orang di jalan yang bisa menuntunnya ke masjid, sehingga dia terjatuh terantuk batu sehingga terluka keningnya. Sesampainya di masjid, Rasulullah tanya, kenapa keningmu luka? Dia bertanya, karena aku jatuh ya Rasulullah, karena aku tadi terantuk batu, tidak ada orang yang kebetulan bisa menuntun saya ke masjid. Rasulullah mengatakan, subhanallah, mudah-mudahan Allah menyayangimu dan dosamu diampuni Allah separuh gara-gara kamu jatuh tadi. Terus setelah pulang sholat subuh, ternyata nggak ada orang lagi di jalan dia. Begitu dia terantuk mau jatuh, tiba-tiba ada tangan yang menarik dia, menolong. Tapi si buta ini justru karena dia buta, dia bisa melihat siapa yang menolong. Iblis, kenapa kamu menolongku? Ternyata iblis yang menolong dia. Kenapa iblis menolong dia? Iblis mengatakan, kalau kamu saya biarkan jatuh, habis dong dosamu. Jadi saya tarik kamu supaya kamu tidak jatuh, supaya kamu tetap punya dosa selama di dunia. Nah itulah bedanya Oma Irama sama Imam Fatawi. Kalau Haji Oma Irama, pahalanya sudah diambil di dunia, honornya banyak, kaya raya. Imam, dia sengaja miskin saja di dunia, karena kekayaannya disimpan untuk akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Termasuk istri pun tidak dia ambil, karena dia menyediakan dirinya untuk 200.000 bidadari nanti di surga sampai cuklek gegermu. Itu kira-kira. Saya tetap mohon Mbak Surip bersabar, untuk puncak acaranya nanti adalah manusia buta pra Adam. Sekarang ada yang bisa menari marawis biasanya itu untuk zapin-zapin, yang ada yang bisa. Tolong dong, tolong, ayo, tolong. Mas Zainul ada, karena kita sudah pakai nada macam-macam, sekarang kita cari nada dari Hadramaut, dari Yaman. Ya Bismillah, yuk, agak dilapangkan, yuk.